Pemirsa, Roy Suryo CS berencana menggugat penghentian proses hukum atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Pihaknya menilai ada cacat prosedur. Tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo berencana untuk menggugat penghentian proses hukum atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Roy menyebut ada cacat prosedur dalam pemberlakuan restoratif justice hingga penerbitan SP3. Baca pertimbangannya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Itu adalah laporan dari Jokowi, laporan dari Lidjumanan, laporan dari Ade Kurniawan, laporan dari Kamis Samuel Sreken, penetapan tersangka, SPDP, L-nya tiba-tiba loncat SP3. Ini nggak bisa, harusnya ada RJ-nya kapan, surat permohonan RJ-nya kapan, tiba-tiba ini meloncat begitu saja. Jadi ini sebenarnya cacat. Nah, ada keinginan, ini lagi dibicarakan, apakah kita mempertanyakan SP3 itu. Tapi ya, apapun itu yang akan dilakukan, saya terutama atau kami ikut dengan keputusan tim hukum. Jadi kalau tim hukum mau gugat SP3 silakan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. SP3 itu diterbitkan untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis usai mengajukan permohonan restoratif justice. Kabid Humas Polda Metro Jaya menganggap penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai Lubis adalah bentuk akomodasi pada permohonan restoratif justice yang diajukan Egy dan Damai Hari Lubis. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, polisi menyatakan pencabutan status tersangka Egy Sujana berbarengan dengan pencabutan pencekalan ke luar negeri. Dengan keputusan itu, status Egy bersih seperti sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Usai status tersangka di kasus fitnah ijazah Jokowi dicabut, Egy Sujana langsung terbang ke Malaysia untuk menjalani pengobatan. Egy terbang ke Malaysia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat lalu. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, Egy bisa terbang ke Malaysia setelah pencekalan ke luar negeri dicabut berbarengan dengan pencabutan status tersangkanya di kasus ijazah Jokowi. Kami sampaikan kepada teman-teman sekalian terhadap dua tersangka yang di klaster 1 yang sudah mendapat RJ, ini juga haknya sebagai status tersangka juga sudah dicabut. Kami ulangi, status tersangka juga sudah dicabut serta pencekalan cegah dan tanggal juga dilakukan pencabutan sehingga kondisinya sudah kembali kepada kondisi sebelum adanya laporan dan perkara ini. Sebelumnya, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal, salah satunya restoratif justice. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Itu akhlak, saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Egy Sujana awalnya ditetapkan tersangka dalam kasus fitnah ijazah Jokowi bersama Roy Suryo CS. Berkas sejumlah tersangka telah diserahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang dilayangkan oleh Bonatua Silalahi terkait ijazah Capres-Cawapres wajib dilakukan autentikasi faktual. Penolakan gugatan ini disebabkan isi gugatan yang telah dilayangkan dinilai kurang jelas, sehingga Bonatua akan memperbaiki isi gugatan dan kembali menggugat ke MK. Gugatan yang dilayangkan oleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi terkait kewajiban proses autentikasi ijazah calon presiden dan calon wakil presiden ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Penolakan permohonan ini karena hakim menilai isi gugatan yang telah dilayangkan tidak jelas. Namun Bonatua menanggapi penolakan gugatan ini sebagai kabar baik karena ia memiliki legal standing dan bisa mengajukan gugatan ulang. Hakim memutus, ya
memang apa ya, kita harus patuh hargai pendapat hakim. Namun ada good newsnya adalah bahwa saya selaku pemohon adalah orang yang tepat, tidak ditolak. Artinya legal standing saya sudah terpenuhi. Dan kedua adalah bahwa selaku subjek yang saya uji juga itu tepat di sini di Mahkamah Konstitusi, tidak ditolak juga. Kendalanya adalah cuma satu, yaitu saya itu permohonan saya tidak diterima dengan alasan secara formil, obskur, kurang jelas ya. Artinya permohonan yang saya susun itu dianggap tidak begitu jelas ditanggap oleh hakim. Dan ini good newsnya lagi bahwa ya berarti saya tinggal mengajukan lagi nanti. Sebelumnya Bonatua melayangkan gugatan ini untuk memastikan ijazah calon presiden dan calon wakil presiden terbukti asli dan autentik. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Oki Mahendra, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk kedua kalinya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 2014 hingga 2016 Sudirman Said memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Sudirman dimintai keterangan terkait kasus mafia migas. Setelah diperiksa selama 7 jam, Sudirman Said keluar dari gedung Kejagung sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan Sudirman Said berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi kasus Petral. Menurut Sudirman, ia diperiksa tidak hanya dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri ESDM, tapi juga sebagai mantan senior Vice President di Pertamina periode 2008 hingga 2009. Kepada penyidik, Sudirman menjelaskan bahwa ia kesulitan membenahi masalah mafia migas karena terlalu banyak hambatan. Secara umum saya menjelaskan begini. 2 kali saya mendapat tugas dari negara untuk beberes supply chain, beberes sektor energi, ya, yang publik mengenalnya sebagai membenahi masalah-masalah dengan mafia migas, kira-kira gitu ya. Tapi 2 kali pula saya mengalami hambatan karena pada waktu ISC unitnya sedang berjalan, kemudian terjadi pergantian direksi Pertamina dan unit itu dilumpuhkan. Akibat unit itu dilumpuhkan, maka terjadilah praktek-praktek yang seperti yang kalian saksikan sekarang. Pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan status warga negara Indonesia mantan anggota Brimob Polda Aceh yang bergabung dengan tentara bayaran Rusia dinyatakan hilang. Terkait kabar mantan personil anggota Brimob Muhammad Rio yang bergabung menjadi tentara bayaran Rusia, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan warga negara Indonesia yang dimiliki Rio otomatis hilang saat bergabung dengan militer asing. Tindakan Muhammad Rio dinilai disersi dengan bergabung bersama militer asing tanpa dilandasi izin Presiden Republik Indonesia. Siapapun, mau anggota Brimob, mau warga negara orang biasa, kalau dia bergabung dengan tentara asing tanpa izin presiden, kewarganegaraannya otomatis hilang. Nah, clear ya? Otomatis, sama Satria Kumbara, otomatis. Selain mantan personil Brimob, ada pula Satria Atta Kumbara, mantan prajurit Korps Marinir yang juga bergabung dengan militer Rusia. Bahkan Satria Atta Kumbara sempat mengajukan permohonan untuk kembali menjadi warga negara Indonesia setelah viral diketahui mengikuti perang Rusia-Ukraina. Tim Liputan iNews melaporkan. Tiba di London, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, dan Raja Charles III. Kami akan segera kembali.